Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis ini. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama beraktivitas di setiap kesibukan kita, ada yang sekolah, bekerja, berusaha, ada yang ibu rumah tangga. Nah, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-21, 27 maksud saya. Amsal pasal yang ke-27 kita akan melihat ayat yang ke-21. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama, kita meminta biarlah Roh Kudus menolong kita supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan ini bisa memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah penuntun kami yang setia, Engkaulah pembela kami yang ajaib. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran dan kebenaran memerdekakan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini, hari yang baru. Ajar kami, tuntun kami, pimpin kami hari ini. Kami perlu Engkau, kami perlu perkataan-Mu. Bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami untuk mendekat, semakin mendekat dengan Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan bagi setiap kita Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Emas dan perak dimurnikan dengan api, sedangkan manusia diuji saat mendapat pujian. Oh ya, saya membaca ini dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia ya. Emas dan perak dimurnikan dengan api, sedangkan manusia diuji saat mendapat pujian. Nah, penulis dari kitab Amsal ini memberikan perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana manusia itu dimurnikan oleh Tuhan. Dalam pasal yang ke-17, ada ayat yang bunyinya kurang lebih sama dengan apa yang ada di sini ya. Di sana dikatakan emas dan perak dipakai untuk memurnikan, emas itu dimurnikan dengan api, tetapi hati manusia itu diuji oleh Tuhan. Nah, di pasal yang ke-27 ini dikatakan manusia diuji saat mendapat pujian. Berarti begini, pujian itu menjadi alat Tuhan untuk memurnikan hati manusia. Pujian menjadi alat Tuhan untuk memurnikan hati setiap kita. Nah, saudara, ada banyak orang yang lebih kuat terhadap hinaan daripada terhadap pujian. Mungkin kita kaget, kok bisa? Iya betul. Ada orang yang ketika dia dihujat, dia difitnah, orang-orang mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya, dia bisa bertahan di dalam iman, tetap kuat dan bersandar penuh kepada Tuhan, tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang berkata buruk tentang dirinya. Tapi tidak banyak orang yang tahan dengan pujian. Ada banyak sekali orang-orang, hamba-hamba Tuhan bahkan, yang ketika dipuji, justru jatuh karena pujian. Saudara, pujian itu adalah alat untuk menguji kita. Alat untuk menguji hati kita. Kalau orang berkata buruk tentang kita, berkata yang jelek tentang kita, memfitnah kita, seringkali kita sangat berapi-api untuk melakukan apa? Klarifikasi. Ya, kita mau klarifikasi, oh ya saya nggak seperti itu, saya tidak seperti yang mereka katakan, saya tidak seperti yang mereka omongkan. Tapi coba kalau ada orang yang berbicara berlebihan tentang kita. Misalnya, kita ini tidak terlalu baik. Kita sendiri tahu bahwa kita ini juga cukup perhitungan orangnya, misalnya gitu ya. Lalu ada orang yang menceritakan tentang kita kepada orang lain dan berkata, wah, Pastor Daud itu orangnya sangat murah hati loh, ya. Dia itu sangat suka memberi. Nah, ketika kita mendengarkan orang ketemu kita dan berkata, kata si A, kamu itu murah hati, kamu itu sangat suka memberi gitu. Sedangkan kita tahu bahwa kita tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan klarifikasi dan bilang, oh enggak lah, saya tidak seperti itu. Banyakan dari orang ketika mendengar dirinya diangkat gitu ya, atau dipuji-puji oleh orang lain, enggan untuk klarifikasi. Bahkan banyak orang yang lebih suka menikmati keadaan seperti itu. Ya, dia tidak perlu memegahkan dirinya, cukup menikmati saja perkataan orang.
tentang dirinya yang berlebihan. Nah, kalau itu terjadi pada kita mesti cek hati kita. Karena seharusnya ketika orang berbicara yang buruk tentang kita, orang memfitnah kita, klarifikasi yang paling baik adalah dengan menunjukkan cara hidup yang benar secara konsisten. Karena semakin kita memberikan jawaban dengan banyak penjelasan, bisa jadi itu akan menjadi jerat bagi kita. Dan justru di saat kita dipuji berlebihan dari apa yang sesungguhnya, di situ kita perlu untuk membuat satu klarifikasi supaya kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Hanya Tuhan yang benar dan Tuhan yang baik yang menolong aku sampai aku ada hari ini. Saudara, emas dan perak itu semua dimurnikan dengan api. Tetapi kita dimurnikan oleh Tuhan melalui salah satunya dan yang paling sering adalah melalui pujian. Bagaimana sikap hati kita terhadap pujian? Bisakah kita berkata segala puji hanya bagi Tuhan? Bisakah kita berkata bahwa Tuhanlah yang memakai saya ini hanya alat, saya ini hanya saluran? Bisakah kita tetap rendah hati dan mau mengklarifikasi kalau ada hal-hal yang berlebihan yang orang katakan tentang kita dan kita tahu itu tidak benar? Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita menjadi orang-orang yang terus diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.